kuncinya adalah intake-nya. Polisi yang masuk itu, rekrutmen awal itu, seleksinya harus ketat. Lalu pendidikan. Usia pendidikan untuk bintara itu 7 bulan, nggak cukup. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita kembali ke Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Kalau tadi Anda menyebutkan sebelumnya istilah code of silence, begitu ya, untuk menutupi sesuatu. Bisa dijelaskan apa maksud dari itu? Ini bisa dipahami sebagai sebuah jiwa korsa yang sesat atau jiwa korsa yang menyimpang. Bahwa karena kita punya seragam yang sama, karena kita punya pangkat yang sama, karena kita punya lagu mars yang sama, maka kita juga harus satu suara. Terkait apa? Ketika ada aib, ketika ada penyimpangan, ada kesalahan, bahkan ada kejahatan dilakukan oleh sesama kita juga harus jaga satu suara bahwa kita terbebas dari dosa. Katakanlah begitu. Caranya, pertama, ringankan bentuk kejahatannya, bikin narasi tandingan seolah-olah ini didramatisasi oleh masyarakat belaka, atau kemungkinan yang kedua, kalau perlu tutup sama sekali. Ingat kasus meninggalnya Brigadir Yosua? Itu contoh yang tak terbantahkan bagaimana code of silence sempat melingkar-lingkar dalam penegakan kasus itu. Juga jangan lupakan kasus penembakan terhadap seorang siswa di Semarang. Tengah malam buta, siswa itu berkendara sendirian, ditembak begitu saja. Narasi yang dibangun apa semula? Anak itu baru selesai tawuran. Untung ada CCTV yang merekam bahwa ternyata anak itu tidak ada urusan dengan tawuran. Yang ingin saya katakan adalah, sekali lagi, saya sebetulnya mencoba untuk percaya pada janji Jenderal Listio Sigit, Kapolri, bahwa kasus ini akan diungkap secara transparan. Bagi saya, pengungkapan suatu kasus yang berkualitas tidak hanya memenuhi tolak ukur transparan, tapi harus tuntas. Tuntas dalam pengertian etiknya jalan, pidananya juga ditegakkan. Yang kedua, harus menyeluruh. Sekarang saya kasih challenge baru. Benarkah dalam kasus ini yang ditindak hanya seorang Bribda MS? Bagaimana dengan hierarki organisasi? Ada pimpinan yang menugaskan dia untuk datang ke lokasi. Bagaimana dengan personil-personil BRIMOB lainnya yang berada di TKP? Apa tindakan mereka? Apa yang mereka lakukan ketika melihat sejawat mereka, yaitu Bribda MS ini, sudah mulai ancang-ancang menggunakan helm untuk membenturkannya ke kepala seorang pengendara? Kalau para personil BRIMOB di situ diam saja, bahkan mungkin menyemangati, bukankah mereka juga seharusnya diproses? Jadi tolak ukur yang kedua tidak hanya tuntas, tapi juga harus menyeluruh. Yang ketiga, harus objektif. Objektif dalam pengertian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan kaidah ilmiah. Karena pengungkapan kasus macam ini menurut saya tidak hanya cukup disorot dari sisi hukum, tapi juga harus ada keterlibatan ilmu lain. Dan yang keempat adalah transparan. Pada aspek ini saya tandaskan lagi. Saya ingin percaya pada janji Kapolri bahwa kasus ini akan ditangani secara transparan. Tapi saya juga tidak akan bisa lupakan begitu saja sekian banyak peristiwa di mana berlangsung code of silence oleh otoritas kepolisian kita. Karena itu, paling tidak untuk menepis rasa sanksi saya ini, saya ingin usul bentuk tim investigasi yang melibatkan pihak eksternal. Dengan cara semacam itu, mudah-mudahan seorang Reza tidak akan nyinyir seperti ini lagi. Dan besok pagi Polri akan gembira karena masyarakat memberikan kepercayaan dan dukungan bahwa kasus ini sungguh-sungguh diungkap secara transparan. Oke, Prof. Gigi silakan. Jadi saya punya pengalaman panjang untuk tim Itu dia. Investigasi seperti itu. Mulai dari kerusuhan Mei 98, bom Bali, sampai terakhir-terakhir. Jadi tidak as simple as that. Ini sangat rumit, sangat sulit. Ada faktor tekanan publik, ada faktor forensik yang harus hati-hati kita. Karena kalau bukan ahlinya, itu bisa salah. Satu. Ya. Yang kedua, penataan kita lebih ke depan dan problemnya harus cepat. Problem dengan kecepatan ini nanti masalah transparansi. Lalu masalah akuntabilitas. Di polisi, Mbak, itu ada prinsip yang berlaku pada polisi di seluruh dunia. Namanya diskresi. Itu tidak ada pada militer. Kalau militer nembak itu bisa diurut ke atas siapa yang paling bertanggung jawab, gitu. Nah,
Di polisi tidak. Seorang anggota polisi dia mau menembak, itu keputusan pribadi. Setelah menembak dia harus bertanggungjawabkan. Nah, keputusan pribadi juga kalau dia tidak menembak. Contoh, dulu ada di Senayan itu ada preman, ada 10 preman ngejar-ngejar polisi, polisinya bawa pistol. Polisinya lari, lalu disidang. Kenapa kamu lari? Dia bilang, peluru saya hanya 6, mereka 10, semua bawa senjata tajam. Kalau saya tembak, masih ada 4 yang hidup untuk bunuh saya. Gitu. Jadi saya memilih lari, adu kuat. Kalau begitu berbahaya sekali pada nyawa saya, baru saya tembak. Dengan argumen diskresi seperti itu, dia dibebaskan dari hukuman, gitu. Hukuman kode etik. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh institusi yang lain. Tidak ada komandan dalam polisi, kasarnya begitu. Lalu komandannya polisi itu siapa? Hukum. Jangan pernah lupa bahwa bintang 3, kabar reskrim lagi, itu pernah ditangkap oleh brigadir. Nah, dan disidang oleh anak buahnya. Mengapa? Dianggap melanggar hukum. Dan sekarang dipanggilin TV, dipanggil ngomong di TV terus. Gitu. Orang lupa bahwa pernah terpidana. Jadi prinsip diskresi ini yang mewarnai seluruh keputusan di lapangan. Nah, sehingga kalau kita tuntut, kalau di militer 2 tingkat di atas pelaku itu masih bisa kena gitu, kena hukuman kalau dia salah, kena kesalahan. Nah, kalau polisi enggak, polisi ya keputusan sendiri, korupsi keputusan sendiri. Berarti intinya keputusan sendiri dan bertanggung jawab dengan hukum. Tapi saya tidak begitu setuju dalam kasus ini langsung dikunci sebagai masalah sendiri. Yang saya katakan tadi, cek ke atas, pemberian perintahnya bagaimana, supervisinya di lapangan bagaimana, plus lagi peran dari teman-teman sama personel BRIMOB seperti apa. Alhasil, ini poin berikutnya nih, saya ingin memberikan koreksi kepada Kadif Humas Mabes Polri yang secara positif sudah meminta maaf atas nama Polri, tapi sayangnya langsung juga mengunci peristiwa ini sebagai tindakan individu. Perkiraan saya bukan hanya 1 orang Bribda MS saja yang sepatutnya diminta pertanggungjawabannya secara etik dan pidana, tapi ada sejumlah personil lainnya. Demi proses penegakan hukum yang kata Kapolri, demi keadilan. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Baik, menurut Anda Prof, seperti apa? Iya, itu kan post factum ya, kejadiannya sudah terjadi gitu. Ya tinggal di detik per detik lalu ada perintah dari atas atau tidak gitu loh. Kalau enggak, itu tindakan individual, bukan tindakan, keputusan individual, keputusan individual. Nah, dia harus bertanggung jawab dulu gitu. Kalau di dalam persidangan atau penyidikan dia bilang saya diperintah, nah itu baru merembet ke atas, merembet ke atas. Tapi tetap saja atasan itu juga mengambil keputusan dengan tanggung jawab pada dirinya sendiri, bukan melempar tanggung jawab pada yang lain. Gitu. Oke. Dan soal kekerasan terhadap polisi kita ada beberapa banyak gitu ya, Mas Reza. Kalau kita lihat tidak hanya kasus ini, sebelumnya atau ada baru saja terjadi juga ada penganiayaan juga sesama polisi dianiaya oleh seniornya. Apakah memang benar butuh evaluasi besar-besaran begitu ya di tubuh kepolisian kalau kita, dan apa juga sekarang juga kan reformasi Polri juga masih berjalan juga terus, seperti apa? Ya, kuncinya adalah intake-nya. Polisi yang masuk itu, rekrutmen awal itu seleksinya harus ketat, lalu pendidikan. Usia pendidikan untuk bintara itu 7 bulan, nggak cukup. 7 bulan dia harus membaca situasi, menganalisa situasi di lapangan yang dia tidak pernah diajari seperti itu, ya pasti salah. Cilakanya yang diturunkan ke lapangan itu biasanya anak-anak yang baru lulus SMA,
Jadi polisi yang baru, nggak ada polisi senior pamen, apalagi pamen gitu, turun memimpin langsung sehingga ada yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan kalau dia masif kegiatannya. Saya timpali ya. Kalau saya simak baik-baik penjelasan dari Prof. Kiki dan saya mengamini itu, maka saya sudah. Ini boleh jadi akibat kesalahan yang sifatnya sistemik. Ini bukan kesalahan seorang Bribda MS. Tapi sadar tidak sadar ada kontribusi dari lembaga ya institusi Polri bagi terciptanya seorang personil Brimob yang kelakuannya seperti ini. Karena itu saya sepakat harus lakukan reformasi 3 dimensi, 4 dimensi dan seterusnya. Tapi yang ingin saya tandaskan menyeluruhnya coba tolong dibuktikan. Seberapa jauh brutalitas ini bisa kita hentikan, baik brutalitas dengan sesama sejawat, dengan bawahan dan lebih-lebih lagi brutalitas terhadap anggota masyarakat. Mungkin itu terjadi dalam waktu dekat atau mungkin dilakukan dalam sebuah gerakan yang masif benar-benar merubah institusi Polri dan membuat publik akhirnya percaya lagi kepada Polri. Nggak mungkin bisa begitu karena jumlahnya besar sekali, 477 anggota sekarang. Yang kedua benchmarkingnya itu dengan masa lalu. Mbak nggak tahu masa lalu polisi itu, kalau ada demo itu udah bagus kalau tidak ditembaki dengan peluru tajam. Dulu dengan peluru tajam, sekarang sudah tidak ada. Jarang sekali saya melihat polisi turun dengan senjata lalu mengatasi dengan tembakan-tembakan, meskipun atau sekalipun itu peluru kosong. Yang ada polisinya pakai tameng, digebuki, berusaha bertahan seperti itu. Nah, yang masih menggunakan senjata itu Brimob memang. Lalu dianutlah sistem yang berlaku di tentara. Kalau magazinnya itu warna merah, itu peluru kosong. Kalau warna kuning itu peluru karet. Kalau warna hijau peluru tajam. Jadi kita kalau demo dulu ngelihat yang pertama kita intip adalah magazinnya itu warnanya apa. Kalau hijau lari kami, lari. Nah, kalau dibandingkan masa-masa Orde Baru seperti itu, sekarang sudah jauh lebih lunak. Polisinya digebuki aja, diem aja. Walaupun sekarang sebenarnya banyak juga kekerasan yang terjadi ya, tapi jika dibandingkan dengan kalau kekerasan, lihat lokasinya, kekerasan yang terjadi itu di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan Jakarta. Mata Jakarta itu nggak nyampe, kemudian ada 1-2 mahasiswa biasanya ngirim gambar, ngirim itu baru terdengar di Jakarta. Nah, ini yang harus diatasi juga gitu loh, bahwa Indonesia itu juga termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti itu gitu. Bukan hanya di kota-kota yang polisinya udah nggak berani mukul gitu. Ya, berarti intinya adalah perlu adanya perubahan sistem pendidikan untuk Brimob begitu dalam mengatasi hal di lapangan. Terakhir, bukan hanya Brimob, semua seluruhnya berarti ya, satu institusi Polri. Mas Desi, silakan terakhir, apa yang Anda harapkan dengan kasus ini dan juga terhadap institusi Polri agar bisa berubah dan juga catatannya dalam hal ini? Saya itu kadang bertanya-tanya ya, ada rahasia apa ini di balik misteri ilahi ini? Karena begini. Sebenarnya Polri kita mencoba meyakinkan masyarakat bahwa mereka melakukan kebaikan, tapi tak terpaut jauh ternyata terjadi keonaran-keonaran yang terbentang ke masyarakat. Contohnya lah, belum lama Kapolri dengan begitu rasa syukur dan bahagia mengumumkan ke publik sudah mendirikan sekian banyak MBG. Tapi lagi-lagi ada antitesisnya, terjadi malapetaka yang sedang kita perbincangkan ini. Menurut saya hari baik, bulan baik di Ramadan ini jadi pertanyaan besar. Bahwa sekali lagi, ada rahasia apa sesungguhnya tengah coba Tuhan tunjukkan kepada korps Tribrata yang kita cintai. Bahwa setiap upaya mereka, setiap kesungguhan mereka untuk berbuat baik ke masyarakat seolah-olah ditepis sedemikian rupa oleh terkuaknya segala macam penyimpangan, keonaran, bahkan kejahatan dilakukan oleh sesama mereka sendiri. Oke, tentunya kita berharap semoga ada perbaikan dalam tubuh Polri dan juga tentunya terhadap dengan Indonesia begitu ya. Semoga masyarakat juga akan kembali lagi lebih percaya kepada Polri untuk menjaga keamanan kita semua. Terima kasih Reza Indragiri, psikolog forensik, dan juga Hermawan Sulistyo, penasihat ahli Kapolri telah bergabung di The Prime Show. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, The Prime Show akan segera kembali sejenak berikut ini. Tetaplah bersama kami.